Di rest area ini kita selain fungsi utamanya sebagai tempat singgah dan istirahat, dalam hal ini kita rest area membuat konsep bahwa rest area ini juga menjadi semacam pusat informasi. Betul. Baik informasi tentang wisata potensi daerah Kabupaten Pasuruan, juga menjadi pusat informasi, juga etalase atau showroom untuk produk-produk UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Oke, terima kasih Bapak. Untuk rest area ini di 5 titik ini, apakah sudah dimanfaatkan betul oleh masyarakat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Sahabat Potret Media dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Ngobrol santai tapi penuh makna. Oke. Kalau cuma lewat itu biasa, tapi kalau bikin bangga itu baru Pasuruan luar biasa. Sahabat Potret Media, setiap hari ribuan kendaraan melintas di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sebagian mungkin hanya lewat, sebagian mungkin singgah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita membuat mereka nyaman? Sudahkah bisa mereka membuat berhenti dan merasa bangga pernah di Pasuruan? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang belum maksimal dan dimanfaatkan peluang untuk kita semua. Oke, langsung saja Pak, pertanyaan di hari ini telah hadir para sumber dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan. Yang pertama, alhamdulillah telah hadir Bapak Haji Muhammad Yusuf Daniel. Beliau dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di acara podcast Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Langsung saja Bapak, pertanyaannya mungkin nanti disambung bisa teman-teman dari Komisi 3 yang lain karena beliau masih di perjalanan atau masih ada kesibukan yang lain. Terima kasih sudah hadir Bapak. Oke Pak, untuk topik kita di siang hari ini tentunya bagaimana kabupaten ke depan, bagaimana Kabupaten Pasuruan ke depan ini menjadi peluang bisnis terutama di wilayah-wilayah yang setelah ditentukan dengan keberadaan rest areanya ini. Oke, langsung di pertanyaan yang pertama, untuk Bapak narasumber, kenapa rest area ini menjadi pembahasan serius Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan Bapak? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Potret Media dimanapun berada, para masyarakat, warga Kabupaten Pasuruan yang saya cintai, saya banggakan, para netizen yang selalu terus mendukung dan support untuk Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Siap, dari Bapak. Mas Irul selaku host. Rest area di Kabupaten Pasuruan ini ada beberapa tempat. Kalau bisa kami sebutkan, ada rest area di Kecamatan Paserpan sebagai pintu masuk menuju kawasan wisata Bromo. Bapak. Kemudian rest area yang ada di Kecamatan Tutur, lingkungannya juga cukup besar, Siap. sangat berdekatan dengan kebun apel, sebagai pintu masuk untuk kawasan Bromo. Kemudian rest area juga ada di Kecamatan Purwodadi yang kita kenal sebagai AATP, Arjuna Teknopark. Oke. Kemudian siap. lagi ada rest area di Kecamatan Gempol, khususnya di Desa Kepulungan, yang di sana juga ada sumber air panas asli. Oke. Kemudian juga rest area di Pandaan, kita punya rest area di kawasan wisata religi Masjid Cengho. Rest area ini menjadi penting keberadaannya sebagai selain fungsi utamanya sebagai tempat istirahat, tempat singgah, di mana para pengguna jalan dan wisatawan yang ingin singgah sekedar melepas lelah juga sudah barang tentu kendaraan juga butuh istirahat. Oke, siap. Agar kendaraan tetap dalam kondisi prima serta aman digunakan untuk melanjutkan perjalanan.
Oke, terima kasih Bapak. Berarti di Kabupaten Pasuruan ini masih ada 5 titik rest area Pak ya? Untuk selanjutnya mungkin ke depan bisa dikembangkan Pak, mungkin di daerah-daerah lain yang belum tersentuh adanya rest area ini. Mungkin yang nantinya akan menjadi titik kumpul teman-teman pelaku UMKM ini Pak. Baik, terima kasih Mas Irul. Keberadaan rest area ini memang sementara ini kita masih punya 5 titik spot rest area yang cukup representatif. Oke, siap. Lokasinya juga mudah dijangkau di tepi jalan provinsi, di mana di sana juga sudah dilengkapi dengan sarana fasilitas umum yang cukup memadai, sehingga rest area ini bisa layak dan nyaman digunakan untuk semua kalangan. Oke, anak-anak, remaja, dewasa, dan ibu-ibu. Rest area yang kita punya saat ini memang sedang dalam masa pertumbuhan dan pengembangan. Oke, siap. Di beberapa rest area ini memang sudah ada yang lengkap, seperti di rest area Pandaan yang sangat berdekatan dengan wisata religi Masjid Cengho. Kita ketahui bersama, ini juga menjadi magnet nasional, menjadi aset Jawa Timur, di mana di sana ada keberadaannya sebagai wisata religi Masjid Cengho. Di seputarnya di rest area juga sudah dilengkapi dengan beberapa etalase showroom yang di sana diisi oleh para pelaku bisnis UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Di sana mereka menampilkan produk-produk unggulan mereka, baik itu produk makanan, produk kerajinan tangan, dan oleh-oleh lainnya. Kemudian yang di rest area Tutur misalnya, ini adalah sangat berdekatan lokasinya dengan kebun apel. Oke Pak ya. Penasaran kan? Ayo singgah ke rest area Tutur. Oke, siap Bapak. Di sana para pengguna jalan atau para wisatawan pelancong dari daerah lain bisa menikmati udara sejuk di rest area Tutur ini. Oh iya. Selain itu juga bisa langsung mengikuti proses petik apel. Langsung petik apel dari pohonnya. Karena di sana juga ada masyarakat yang juga sebagai pelaku UMKM, produk apel yang di situ kita bisa petik dari pohonnya. Ada produk apel yang sudah bisa jadi keripik, ada yang juga menjadi produk fermentasi cuka apel yang untuk jamu herbal itu Pak ya. Siap. Jadi sudah semacam itu. Beberapa rest area memang perlu akan kita terus tingkatkan. Betul. Terutama untuk fasilitas umum, fasilitas kebersihan, dan fasilitas ibadah. Semuanya ini dalam rangka menunjang bahwa Kabupaten Pasuruan adalah wilayah yang ramah wisata, ramah religius, juga ramah untuk anak. Di rest area ini kita juga sudah sediakan beberapa playground, area bermain untuk anak-anak, sehingga ini tidak membuat khawatir ketika orang tua juga istirahat juga bisa sambil ngomong anak. Oke, terima kasih Bapak, sangat inspiratif sekali. Oke, selanjutnya Bapak terkait dengan rest area ini. Untuk perawatan dan pengelolaannya ini seperti apa Bapak? Nah, ya betul, itu hal yang menjadi fundamental sekali. Kadang membangun itu lebih mudah. Merawat dan menjaga keberlangsungannya ini juga menjadi penting, menjadi tugas kita bersama. Selain menjadi kewajiban pemerintah daerah, merawat dan menjaga keberlangsungan segala fasilitas yang ada di rest area ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Terutama para pelaku UMKM yang ada di sana, juga kita ada petugas di sana, sehingga ini menjadi kewajiban kita bersama. Tentu saja dalam rangka menjaga keberlangsungan rest area ini, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menghimbau dan mengajak semua, termasuk warga netizen, seluruh warga Kabupaten Pasuruan, berilah kami masukan, berilah kami ide-ide kreatif untuk kita lebih meningkatkan fasilitas dan kemampuan daya saing, daya dukung daripada rest area ini untuk mendukung Kabupaten Pasuruan sehingga menjadi kabupaten yang tetap berdaya, tetap mengedepankan UMKM, bisa menyejahterakan masyarakatnya dan menghasilkan devisa untuk Kabupaten Pasuruan. Oke, terima kasih, jawaban yang luar biasa. Kalau memang rest area ini sudah dibangun atau mau dibangun Bapak, apakah ada konsep agar teman-teman pelaku UMKM ini benar-benar bisa memanfaatkan area tersebut? Kita jamin bisa, karena semangat daripada pendirian atau pembentukan rest area ini di samping juga sebagai pusat informasi,
memang kita konsep, kita bentuk sebagai showroom etalase untuk produk-produk pelaku UMKM bisnis kecil rumahan yang ada di sekitarnya. Yes, ya. Dan kami ada semacam manajemen kecil yang di sini akan mendata, mengelola, dan ikut mengembangkan SDM dan produk UMKM sehingga bisa bersaing di pasar nasional dan global. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan untuk kedepannya semakin untuk rest area ini apa istilahnya sarana dan prasarannya itu lebih ditingkatkan kembali sehingga pariwisata atau pejalan baik pejalan kaki maupun kendaraan yang hilir mudik itu bisa tercover semua Pak, bisa istirahat di sana. Oke, siap. Selanjutnya Bapak, ini penting sekali karena kita tidak ingin rest area ini hanya diisi oleh brand-brand luar, tapi harus ada misalnya kopi Pasuruan, kerajinan Pasuruan, makanan khas Pasuruan. Kalau orang dari Jakarta berhenti, minimal dia tahu Pasuruan punya produk-produk yang keren. Jadi seperti itu. Gimana ini konsepnya Bapak? Jelas Pak, bahwa seperti saya sampaikan di awal, konsep rest area ini memang didesain sebagai pusat informasi dan etalase juga showroom. Kemudian di dalamnya dari pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah sejak awal memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap produk-produk UKM. Sehingga para pelaku UMKM ini kita arahkan bisa mendapatkan hak paten atau hak quality, semacam royalti daripada hak paten, hak merek gitu. Hak merek. Sehingga produk ini punya merek sendiri yang mengandung kekhasan Kabupaten Pasuruan, baik itu dari makanan, kerajinan tangan, dan yang lainnya. Oke, berarti kita tidak hanya membangun fisik saja Pak ya, tapi harus membangun SDM-nya. SDM-nya dulu dan citra rest area tersebut ya. Oke, terima kasih Bapak. Sahabat Portal Media, luar biasa ya, dari yang awalnya cuma tempat singgah ternyata bisa jadi pusat ekonomi. Potensi ini juga istilahnya memberikan wawasan dan inspiratif untuk teman-teman pelaku UMKM yang ada di sekitaran rest area tersebut. Oke. Pak, biasanya masyarakat khawatir jangan sampai mangkrak untuk rest area ini Pak. Untuk ke depan ini paling tidak pengawalan ini tetap berlanjut oleh pihak-pihak yang terkait. Ini seperti apa Bapak? Sesuai tugas kami yang ada di DPRD, kita mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat aturan-aturan. Kita juga melakukan penganggaran, alokasi anggaran dalam rangka untuk perawatan rest area yang ada. Kita juga punya fungsi pengawasan. Siap. Selain pengawasan secara langsung, kami juga akan terus memantau keberlangsungan rest area ini. Kita juga akan benahi manajemen yang ada di sana. Kita libatkan masyarakat sekitar untuk ikut punya rasa memiliki keberadaan rest area ini, sehingga keberlangsungan perjalanan dari rest area ini harapan kami bisa terjaga. Atas peran serta semua pihak, masyarakat sekitar, juga pemerintah, juga DPRD, kita bersatu untuk menjaga keberlangsungan rest area ini dengan sebaik-baiknya. Oke, siap. Artinya bukan hanya sekedar ide, tapi ada tahapan jelas Bapak. Masyarakat boleh optimis untuk terkait dengan rest area ini. Oke Bapak, perbincangan makin hangat tentunya di siang hari ini. Saya suka kalimat tadi Bapak, rest area ini harus jadi kebanggaan, bukan hanya sekedar proyek. Itu kalimat kuat sekali. Ini tanggapan Bapak seperti apa Bapak? Betul Pak. Rest area ini adalah wajah untuk Kabupaten Pasuruan. Tidak hanya berupa bangunan fisik, tapi di dalamnya juga ada ruh, potensi semua yang ada di Kabupaten Pasuruan. Potensi wisata, potensi religius, pendidikan, budaya, perdagangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga kita kepingin memperkenalkan Kabupaten Pasuruan ini kepada dunia, bahwa mampirlah ke Pasuruan, di sini semuanya ada. Kita mau wisata gunung, kita mau wisata bahari, kita mau wisata alam, kita mau wisata buatan,
kita mau ke danau, ke sungai, ke laut, ke gunung, Kabupaten Pasuruan semuanya ada. Mampirlah. Oke, siap Bapak. Oke, sahabat Potret Media dimanapun Anda berada, jangan lupa Kabupaten Pasuruan mempunyai titik-titik wahana, baik itu wisata bahari dan lain sebagainya yang telah disebutkan oleh beliau narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Tentunya Kabupaten Pasuruan luar biasa. Jadi kami berharap pengawalan ini tetap berlanjut untuk wisata dan lain sebagainya, untuk teman-teman pelaku UMKM agar bisa mengembangkan produk-produknya, Pak. Jadi seperti itu, biar tidak kalah saing dengan yang sekarang ini, Pak, dengan apa istilahnya belanja online dan lain sebagainya. Itu memang teman-teman mengeluh di situ karena mereka ini istilahnya masyarakat ini butuh yang instan, Pak. Jadi seperti kalau itu. Belanja online kita nggak bisa tes rasa, kita nggak Betul. bisa nyicipi. Iya, nggak ada testernya. Dari sekian UMKM yang ada, kita boleh ngicipi mana yang suka, mana yang cocok rasanya, taste-nya, boleh dibeli untuk oleh-oleh di rumah. Selama ini di Komisi 3 Kabupaten Pasuruan ini, Pak, di DPRD Kabupaten Pasuruan ini, yang paling apa istilahnya pengawalannya ini terhadap UMKM seperti apa, Pak? Jelas bahwa kita harus berpikir dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu sama. Siap. Jadi dari UMKM ini sebenarnya kan menyerap komoditas lokal daerah, betul. Yang pertama dari sisi misalnya UMKM di bidang makanan khas ini semua bahannya ditanam, dikembangkan dan dipanen oleh warga Kabupaten Pasuruan. Dari mulai buah-buahan, daun-daunan, biji-bijian, semuanya ditanam di Kabupaten Pasuruan. Kemudian lagi tentang produk UMKM kerajinan tangan. Kerajinan tangan ini banyak macamnya. Mulai baju, tas, pakaian, dompet, sepatu, topi, kita semuanya ada. Bahkan akhir-akhir ini kita punya kerajinan tangan yang itu berbahan baku dari serat tumbuhan. Di daerah mana itu, Pak? Dari serat tumbuhan. Yang pertama di Bangil, di Pandaan dan Sukoharjo. Kalau ada serat pohon bakau, itu Kabupaten Pasuruan sudah bisa mencapai kebutuhan untuk wilayah nasional, tepatnya di daerah Kecamatan Nguling. Jadi serat pohon bakau itu setelah diproses oleh warga, kemudian menjadi semacam kayak benang besar dipintal begitu, ini akan menjadi produk macam-macam. Mulai dari tas, bisa rompi, kemudian bisa produk-produk rajut anyaman, juga sepatu. Untuk produk-produknya sudah ada semua. Pak. Di ruang pamer kami yang ada di rest area Pandaan. Siap. Siap. Netizen juga bisa. Bagi warga Kabupaten Pasuruan, monggo tentunya bagi yang mau berwisata jangan lupa oleh-olehnya tentunya. Pasuruan sudah menyediakan semuanya terkait dengan oleh-oleh. Tidak kalah dengan kota-kota yang lain. Terima kasih. Mungkin Bapak terkait dengan rest area ini, apakah ada titik-titik baru nanti yang akan dibangun, misalnya di daerah yang lain gitu, biar mereka semua bisa tersentuh gitu, Pak? Jelas. Tadi saya sampaikan untuk wilayah daerah pegunungan, daerah wisata religi sudah ada di 5 titik tadi. Kita kepingin membangun sebuah rest area yang di sana punya nilai khas tertentu, khas Kabupaten Pasuruan, yaitu di kawasan pesisir. Kita punya orientasi rest area di kawasan timur. Siap, di Kecamatan Nguling dan Kecamatan Leko. Kalau di Kecamatan Grati kita punya rest area khusus untuk wilayah Danau Ranu Grati. Ranu Grati masih perlu dikembangkan. Betul. Karena fasilitas pendukungnya masih kami merasa kurang. Sehingga kita mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan di sana. Namun untuk rest area yang baru, kami kepingin ada rest area di kawasan Kecamatan Nguling dan Leko. Di sana adalah wisata untuk khusus bahari. Khusus bahari, Pak. Di sana ada yang namanya Karang Hitam. Itu potensi wisatanya cukup bagus. Rangkaian Karang Hitam yang memanjang sekitar 2 kilo lebih. Dan itu tidak dimiliki daerah lain. Betul. Dengan airnya yang jernih. Memang karangnya warnanya hitam. Gitu, Pak.
dinamakan wisata Karang Hitam. Oke, ini inovasi baru Pak ini ya? Ya, kita akan bikin di sana. Memang belum dimaksimalkan, tapi jadi orientasi kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mewujudkan rest area yang ada di sana. Oke, mudah-mudahan bisa terrealisasi Pak ke depannya ini untuk wisata bahari di wilayah timur ini. Untuk pengawalan terkait dengan pelaku UMKM, terutama di area-area rest area ini, kami mohon dibantu untuk pengawalannya seperti itu, biar bisa ditertibkan. Dari narasumber, harapan ke depan untuk Kabupaten Pasuruan ini seperti apa Pak di 5 tahun ke depan ini, khusus bidang rest area? Oke, siap. Harapan kami bahwa adanya rest area ini, yang pertama bisa menjadi wadah tempat istirahat, tempat edukasi, pusat informasi, dan pada akhirnya akan mendatangkan devisa untuk Kabupaten Pasuruan. Rest area ini sangat penting bagi kita, khususnya Kabupaten Pasuruan yang mempunyai banyak sumber daya alam, banyak spot wisata, banyak spot wisata religi yang kita miliki. Ada beberapa. Kami kepingin mengundang, monggo para wisatawan di luar daerah, kalau berlibur tidak usah jauh-jauh, cukup ke Pasuruan. Iya. Kita bisa menikmati alam, kita bisa menikmati gunung, laut, danau, wisata sungai, dan lain-lain. Cukup. Datang ke Pasuruan semuanya dapat. Dapat oleh-oleh, dapat refresh, bisa healing, bisa bikin konten, dan yang lain-lain. Oke, terima kasih statement yang luar biasa Bapak. Mudah-mudahan ini menjadikan inspiratif anak-anak muda ke depan untuk membangun Kabupaten Pasuruan, terutama di bidang wisata dan UMKM-nya. Sahabat Potret Media dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar satu hal. Rest area itu bukan cuma tempat berhenti, tapi bisa jadi tempat orang mengenal Pasuruan. Kalau dikelola dengan visi, ya bisa jadi wajah daerah penggerak UMKM. Ruang kreativitas, sumber kebanggaan, karena Pasuruan bukan sekedar jalur lewat, Pasuruan adalah tujuan. Terima kasih kepada Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan, terutama Bapak Haji Muhammad Yusuf Daniel. Terima kasih hadirnya yang sudah jagongan bersama kita. Dan untuk sahabat Potret Media, kalau bukan kita yang bangga pada Pasuruan, terus siapa lagi? Oke sahabat Potret Media dimanapun Anda berada, kita kembali ke segmen berikutnya, tentunya masih bersama narasumber yang luar biasa dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Muhammad Yusuf Daniel. Oke Bapak, masih kita berbincang terkait dengan wisata di Kabupaten Pasuruan. Tentunya yang lagi istilahnya menjadi tempat wisata nasional bahkan internasional, tentunya di Gunung Bromo. Jadi untuk pengembangan dan pelestarian di wisata Gunung Bromo ini seperti apa Bapak? Ya, terima kasih sahabat Potret Media. Khusus pengembangan destinasi wisata di Gunung Bromo, kebetulan beberapa tahun yang lalu saya terlibat langsung di dalam hal ini, juga bekerja sama dari DPRD, juga dengan Dinas Pariwisata, juga dengan Disperindang. Khusus wisata Bromo, memang banyak aspek yang kita perhatikan di sana. Karena wisata Bromo ini juga meliputi ada beberapa spot titik sebelum kita mencapai laut pasir. Di bawah ini kita punya namanya rest area di Kecamatan Puspo. Di mana rest area ini untuk tempat transit daripada rombongan yang menggunakan kendaraan besar. Semacam bis besar, ya, bis kecil. Bis ada besar. Tempat parkir itu Pak? Ada tempat parkirnya. Ya, 1 hektar lebih di sana. 1 hektar. Khusus rest area untuk transit rombongan besar. Setelah dari Puspo, kemudian kita angkut dengan kendaraan khas Bromo, yaitu Jeep Hardtop. Kenapa harus Hardtop Pak? Mungkin kendaraan yang lain bisa. Banyak orang bertanya, kenapa harus Jeep Hardtop? Sudah barang tentu Jeep Hardtop ini punya nilai sejarah sendiri dengan masyarakat wilayah Bromo dan Tengger sekitarnya. Sejak tahun 70-an memang sarana transportasi yang paling kuat, paling handal, yang sering digunakan masyarakat suku Tengger wilayah Bromo, yaitu kendaraan 4x4 jenis Jeep Hardtop, Toyota Hardtop atau FJ40, FJ45 nama teknisnya. Dari rest area Puspo ini kemudian diangkut menggunakan Jeep Hardtop
4x4 atau 4-wheel drive ini, kita menuju ke kawasan Tosari. Di sana juga ada rest area kecil. Oh, masih ada lagi, masih Pak? Ada rest area kecil di Desa Wonokitri. Tepatnya di halaman Pendopo Agung. Pendopo Agung Tosari. Namun tidak cukup itu. Kita pemerintah daerah, dan waktu itu saya terlibat langsung tentang pembinaan masyarakat sehingga ramah terhadap wisatawan. Di sana kita membentuk paguyuban. Beberapa paguyuban. Ada paguyuban ojek, ada paguyuban Jeep hardtop, ada paguyuban pemandu wisata. Di sana kita berikan sosialisasi yang memadai tentang bagaimana standar pelayanan pelaku wisata, pemandu wisata kepada wisatawan daerah dan juga mancanegara. Nah, ini ada yang menarik, khusus untuk pemandu wisata yang menangani para wisatawan asing, turis asing. Kita bahkan pada waktu itu kita memberikan kursus pelatihan bahasa Inggris dan Mandarin secara gratis. Pada para pelaku wisata dan pemandu wisata yang ada di Bromo. Ada sekian puluh orang waktu itu, saya lupa jumlah tepatnya. Alhamdulillah, setelah kursus dilakukan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, para pemandu wisata ini bisa lebih maksimal dalam bereksplor, menceritakan tentang sejarah Gunung Bromo. Kemudian lagi kita bentuk paguyuban ojek. Di mana paguyuban ojek ini juga kita bekali dengan standar keselamatan berlalu lintas selaku pengendara. Juga kita berikan helm gratis pada waktu itu. Singkat cerita, kita juga membentuk paguyuban Jeep hardtop yang sampai hari ini sekitar 300-an lebih anggota daripada Jeep hardtop yang ada di Bromo. Itu milik warga. Pak ya. Jadi warga masyarakat sana melihat bahwa potensi angkutan daripada masyarakat yang ingin berwisata melihat sunrise matahari terbit di area Penanjakan dan juga trip di area Laut Pasir Bromo ini membutuhkan kendaraan yang handal, yaitu Jeep hardtop ini. Sehingga perlu diwadahi sebuah paguyuban sehingga kita bisa melakukan pelayanan yang sama, pelayanan yang maksimal pada para wisatawan. Lebih dari itu, saya terlibat langsung, jadi saya bisa cerita. Kita juga menjembatani, berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak perhutani dan pihak TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Karena wilayah kawasan Bromo ini sebagian memang punya lahan masyarakat, sebagian lagi ada kawasan perhutani, sebagian lagi lebih besar ini milik TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Seperti itu. Tentang untuk pengelolaan atau cara masuk, tiket masuk kepada kawasan TNBTS, yaitu di Laut Pasir Bromo ini, yang di sana ada banyak spot-spot, mulai Bukit Cinta, Bukit Kingkong, Bukit Savana, Bukit Teletabis, ada Gunung Batok, bahkan ke Kawah Bromo. Ini semua ada di kawasan TNBTS. Itu tiketnya masing-masing atau satu pintu, Pak? Satu pintu. Cuma satu pintu saja. Satu pintu, yaitu yang ada di Desa Tosari, tepatnya di Dusun Jemplang. Itu di pos pertama itu, Pak ya? Dingklik. Siap. Dingklik, tiket pos Dingklik. Di situ tiketnya waktu itu karena kita kerjasama antara pemerintah daerah dengan TNBTS, kita tekan seminim mungkin sehingga tiket itu bisa dibeli oleh semua kalangan lapisan masyarakat. Kecuali ada perlakuan khusus untuk wisatawan mancanegara, turis asing, tiketnya agak sedikit lebih mahal. Seperti itu. Ada masuk asuransi. Siap. Jika kita masuk di kawasan TNBTS, membeli tiket itu baik secara online atau offline, itu kita sudah mendapat asuransi. Seperti itu. Untuk akses jalan sendiri ke Bromo ini bisa dilewati jalur mana saja, Bapak? Jalan akses ke Bromo sampai hari ini alhamdulillah pemerintah daerah menaruh konsentrasi yang cukup sehingga bisa ditempuh dari dua arah yang itu jalannya cukup besar. Yaitu kita melewati jalur Purwodadi Tutur. Bisa, Pak ya. Kemudian kita melewati jalur lagi yang cukup besar yaitu Kejayan Paserpan. Naik sampai ke sana. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk ini. Untuk perbaikan jalan aspal yang dulunya sempit, kemudian diperlebar, kita existing kanan kirinya menjadi jalan semen cor, sehingga kendaraan besar
bisa bersalepan dengan nyaman dan aman. Siap. Kemudian kita juga melengkapi sudah ratusan titik PJU antara Paserpan, Puspo sampai Tosari. Ratusan titik PJU, lampu penerangan jalan umum yang sudah terpasang di sana. Begitu juga dari jalur barat selatan yang melewati Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, kemudian ke Tosari. Jalannya sudah cukup lebar, Mas. Itu puluhan miliar kita menganggarkan di sana. Juga dibantu dari pemerintah pusat kira-kira hampir 50 miliar waktu itu. Termasuk lampu penerangan jalan umum di beberapa spot tikungan tajam yang di situ rawan. Biasanya masyarakat dengan sukarela membuat posko di situ, pos pemantau keamanan, manakala mungkin ada kendaraan roda 2, roda 4 yang mengalami kesulitan menanjak, akan dibantu oleh para sukarelawan dari warga setempat. Alhamdulillah ini berjalan lancar. Terima kasih. Mungkin Bapak, apakah ada kendala selama ini dalam perawatan dan pengelolaan untuk Gunung Bromo ini, Pak? Kita tahu bahwa daerah Bromo ini daerah pegunungan, dengan lembah dan bukit yang curam. Biasanya kendala itu ketika musim hujan. Ketika curah hujan cukup tinggi, biasanya ada beberapa titik itu yang mengalami longsor. Tapi dengan kesigapan pemerintah daerah, dari Dinas Bina Marga juga, kita langsung cepat-cepat kirim alat berat untuk melakukan pembersihan lokasi dan evakuasi di sana. Kemudian yang menjadi penting sekali, sejak awal sampai hari ini kita terus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan para pengguna jalan. Rambu-rambu lalu lintas kita penuhi, lampu penerangan jalan kita penuhi, juga tentang keamanan. Keamanan ini menjadi penting. Kalau misalnya tidak aman, ya wisatawan siapa mau. Jadi keamanan ini sangat penting. Kita sudah membina para sukarelawan masyarakat setempat untuk ikut membantu Polri sebagai yang paling utama di bidang keamanan, Kapolres dan lain-lain. Beberapa desa yang kelewatan daripada jalan akses menuju Bromo ini sudah dengan kesadaran sendiri, tokoh masyarakat, warga masyarakat ikut menciptakan situasi keamanan ini sehingga selalu kondusif. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada kejadian yang menonjol. Mungkin hanya 1-2 kejadian yang barang ketinggalan, barang jatuh mungkin. Artinya jaminan keamanan akan kita terus tingkatkan. Siap. Oke Pak, kita kembali ke tiket tadi. Jadi untuk masuk tiket tadi itu sekaligus asuransi itu Pak ya? Termasuk asuransi itu. Oke sahabat. Bisa offline dan online. Oh bisa online Pak ya? Siap. Ada apa? Ada posnya di sana. Ada posnya di sana. Websitenya juga ada. Terima kasih. Sahabat Putar Media dimanapun Anda berada, jangan lupa mampir di Gunung Bromo tentunya. Bapak, mungkin selanjutnya terkait dengan perbaikan jalan dan lain sebagainya yang mungkin kondisi saat ini memang di kondisi curah hujan yang cukup lebat. Bagaimana ini Pak? Seperti apa untuk kelanjutannya ini? Sampai hari misalnya ada yang longsor dan lain sebagainya itu. Akses jalan utama ketika kita keluar exit tol Kejayan atau Keponagung sampai menuju ke Bromo, melewati Kecamatan Kejayan, Paserpan, Puspo sampai ke Tosari. Alhamdulillah jalannya mulus. Sudah mulus Pak ya? Lancar. Alhamdulillah. Dan lebar. Kemudian kalau kita keluar exit tol Purwodadi, maka akan masuk di daerah Tutur, kemudian langsung ke Tosari. Jalannya juga sudah lebar. Lampu penerangan jalan cukup sampai ke Tosari, sampai ke titik terakhir. Alhamdulillah jalannya lebar. Kendalanya hanya satu, ketika hujan lebat biasanya banyak longsor. Dan ini juga kita antisipasi. Sehingga penanganannya tidak sampai berhari-hari. Satu hari kejadian, sehari berikutnya sudah clear, bisa digunakan normal kembali. Terima kasih Bapak. Sahabat Potret Media dimanapun Anda berada, telah kita dengar penjelasan dari narasumber kita yang cukup brilian dan luar biasa di siang hari ini. Monggo yang mau berwisata khususnya ke Gunung Bromo ini sudah tersedia semuanya, baik itu keamanan, baik itu kuliner dan lain sebagainya, sudah ada semuanya. Homestay juga ada di sana. Monggo yang mau mampir wisatawan dari manapun
kita terbuka lebar. Terima kasih untuk jagongan di acara Jawara pagi siang hari ini. Kami berharap ke depan Pasuruan ini lebih baik. Mohon undur diri, kami selaku host bersama kru yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.